Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus.id bersama gue Jose. Kali ini kami ingin mengucapkan selamat datang di sesi terbaru dari mobilbagus.id, yaitu hashtag NIMO atau nilai mobil. Jadi di konten kali ini kita akan menjelaskan sedikit apakah mobil yang sedang kita review ini worth it atau enggak sih buat kalian pakai di tahun 2023 ini. Dan kita tidak akan mereview secara keseluruhan atau mendetail nih mengenai mobil ini. Jadi kita akan memberikan penilaian pertama yang satu dari sisi eksteriornya dulu nih guys. Mulai dari lekukan-lekukannya, kemudian catnya, dan beberapa bodi luar lainnya. Kemudian yang bagian kedua adalah interiornya. Nah, dari interior ini kita akan menilai apakah dari fitur hiburannya, fitur keamanannya, itu semuanya masih worth it atau enggak sih. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fitur unggulan, yaitu performa mesinnya dan secara ergonominya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya nih kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Kita lihat bagian eksterior depannya dulu nih guys. Untuk seri Grand Livina, jujur saya paling suka yang bagian tahun-tahun kayak gini, karena headlampnya sendiri juga udah ganteng banget. Meskipun memang dia belum LED karena masih menggunakan full halogen atau lampu bohlam. Dan untuk di bagian fog lampnya sendiri juga aksennya cakep banget guys, pastinya dibalutkan dengan aksen-aksen chrome. Tapi sayangnya nih yang agak mengganggu di bagian depannya itu antenanya, karena mungkin agak mirip-mirip sama serangga lah ya. Tapi ini opsional, balik lagi ke selera orang-orang. Mungkin ada yang masih suka ngeliat antena radio kayak gitu ya. Oke, kita berlanjut ke bagian samping. Body kitnya juga cantik banget, terutama di bagian side skirtnya. Dan ada aksen-aksen garis juga di bagian pintunya, jadi tidak terlihat polos ya guys. Terlihat sporty abis, apalagi dibalutkan dengan bannya yang sudah menggunakan aksen two tone dan tidak monoton. Jadi gimana? Dapat banget kan pasti kesan sportinya. Nah, kaca spionnya juga dua nada ya, yaitu senada dengan warna bodi dan ada warna hitamnya juga. Dan yang terpenting, lampu sen di bagian kaca spionnya sudah LED guys. Biasanya kan masih menggunakan bohlam. Nah, jadinya pasti makin cakep banget. Untuk di bagian belakang sendiri juga cakep banget, tapi yang agak disayangkan itu di bagian handle pintu bagasinya. Karena handle pintu bagasinya nih kayak pintu rumah gitu ya. Maksudnya kenapa nggak dibikin agak tersembunyi kayak biasanya, kayak dibikin tombol gitu ya. Tapi yang saya suka itu di bagian high mount stop lampnya, dia mikanya berwarna bening, tidak berwarna merah. Jadi kelihatan lebih netral dan elegan aja gitu dilihatnya. Nah, yang penting di bagian atasnya ini dikasih spoiler, jadi ya nggak kelihatan culun-culun amat lah, tetap kelihatan keren. Overall kalau kita beri nilai bagian eksteriornya ini 7,5/10. Angka yang cukup fantastis bukan? Masuk ke bagian interior, terasa banget nih nuansa dari Grand Livina ini. Untuk di bagian setirnya sendiri, dia di bagian kulitnya ya memang sudah termakan usia, tapi untuk gripnya ini masih enak banget guys. Dan juga dia terintegrasi dengan audio steering switch yang tersambung ke head unit atau multimedianya. Untuk di bagian door trimnya, dia lengkap ada power window lock, dan power door lock. Dan bahkan ada aksen wood panelnya guys. Jadi kerasa mewah banget nih door trimnya. Tapi sayangnya dia tidak ada cup holder. Dia hanya ada door pocket aja, tapi cukup luas dan memanjang dari depan ke belakang. Lengkap ada speaker di bagian pintunya, namun di bagian atas nggak ada tweeter nih guys, atau speaker kecilnya ya. Kemudian di bagian tengahnya kita lihat ada lagi aksen wood panel dan dipadukan dengan plastik yang berwarna silver, jadi terlihat tidak monoton pastinya. Karena dashboardnya ini bahannya masih plastik ya guys, dan warnanya juga cukup monoton, warna hitam, jadi di bagian tengahnya nih rada cantik ya. Di bagian MID-nya cukup lengkap nih guys, karena sudah digital, namun sayang warnanya agak jadul gitu ya. Mungkin akan terlihat lebih menarik kalau warnanya bisa warna putih. Tapi nggak apa-apa, karena infonya juga cukup lengkap. Standar kami untuk di MID yang penting ada konsumsi bahan bakar real time maupun rata-rata. Kemudian ada juga jarak tempuh bensinnya sampai habis. Dan ada odometer yang menunjukkan di angka 87.000. Untuk mobil tahun 2016
sudah berjalan 7 tahun, ini hitungannya lumayan low kilometer loh guys. Kemudian beralih ke bagian kursi. Untuk bagian kursinya ini enak banget karena bahannya sudah kulit ya. Tapi untuk recliningnya sendiri sayangnya dia tidak lengkap guys. Untuk jok bagian bawahnya ini kita tidak bisa naik turunin. Jadi kita cuma bisa naik turunin bagian senderannya aja. Di kursi baris kedua ini kita bisa atur sendiri maju mundur dan senderan kursinya, bahkan ada juga cup holder di bagian tengah di bagian armrest. Ya, rasanya nggak lengkap nih kalau mobil nggak ada armrest tengahnya di kursi kedua. Dan mobil ini ada pastinya. Kita beralih ke bagian fitur multimedia atau hiburannya guys. Untuk fitur hiburannya ini cukup lengkap karena ada Bluetooth, ada SD card, kemudian CD dan DVD. Radio mah udah nggak usah dikhawatirin lagi karena udah pasti ada guys. Jadi cukup lengkap meskipun memang belum dilengkapi dengan Android Auto ataupun Apple CarPlay. Ya wajar sih tahun segitu belum ada. Jadi kami bisa bilang untuk standar kenyamanan hiburan kami yang penting ada Bluetooth-nya. Nah, yang bikin dia unggul di MPV lainnya, di bagian tengah atas ada TV-nya. Ini bisa menghibur penumpang di kursi baris kedua maupun baris ketiga. Hayo, bisa diadu sama mobil-mobil MPV lainnya. Di tahun segitu kayaknya belum ada gak sih TV di bagian atas? Ya kecuali mobil-mobil premium mah udah pasti jangan ditanya ya. Kemudian untuk keamanannya sendiri, dia sudah menggunakan ABS, dual SRS airbag, dan untuk fitur pengeremannya sendiri di bagian depan dia sudah menggunakan cakram atau disc brake. Sayangnya di ban belakang belum menggunakan disc brake ya guys. Dan yang disayangkannya lagi juga belum ada ISOFIX. Nah yang kurang afdol juga nih, di bagian sun visornya dua-duanya tidak ada kaca guys. Jadi tidak bisa ngaca deh. Tapi sebenarnya bisa sih. Di kaca spion tengah kita bisa pakai buat ngaca, apalagi sudah day and night view. Jadi kita akan ambil kesimpulan di bagian interior ini kami akan beri nilai 7 dari 10. Ya lumayan lah, nggak jelek-jelek banget tapi lebih ke arah bagus pastinya. Kemudian kita beralih ke bagian mesin. Nissan Grand Livina ini memiliki kode mesin dengan HR15DE berkapasitas 1500 cc dengan konfigurasi mesin 4 silinder DOHC dengan twin dual injector. Dengan mesin ini, dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 107 horsepower di angka 5600 rpm. Ya, lumayan mumpuni lah. Meskipun memang tidak sebertenaga lawan kelas-kelasnya nih di 1500 cc. Tapi Nissan telah menyematkan teknologi terbaru di mobil ini, yaitu Xtronic CVT yang membuat pergantian giginya semakin smooth. Kayak lagunya BTS tuh, smooth like butter. Udah nanti kena copyright deh. Mobil ini juga terkenal irit loh guys. Meskipun kata orang-orang boros, mungkin mereka sering bejek-bejek gasnya atau injek dalam-dalam cuma buat balapan atau kebut-kebutan. Kalau misalnya kalian berkendara dengan normal, kita bisa mendapatkan konsumsi BBM di dalam perkotaan sekitar 1:12 atau 1:13 km per liter. Sedangkan kalau misalnya di luar kota, kalian bisa mendapatkan angka yang cukup fantastis di angka 1:16 sampai 1:18 km per liter. Gimana? Pastinya irit banget kan? Dan fantastis loh di mesin dengan kubikasi 1500 cc. Setelah kami uji jalan, Xtronic CVT-nya bekerja dengan baik sekali guys. Karena perpindahan giginya terasa banget halus, mantap, dan sangat dinikmati seperti kata Bapak Presiden Pak Jokowi. Memang karena ini mobil keluarga dan gak untuk kebut-kebutan, tapi kami cukup suka dengan performa mesinnya. Karena wah, badak nih. Jadi kami akan kasih nilai di angka 8/10. Gimana? Worth it kan pastinya? Kami punya kesimpulan terhadap mobil ini. Jadi meskipun ini mobil tahun 2016 dan sudah faceliftnya besar-besaran, udah nggak bentuknya kayak wagon lagi, tapi kami akan beri kesimpulan mobil ini nilainya 7/5/10, yang artinya worth it buat kalian kaum muda yang tapi juga sayang sama keluarga, entah itu bapak atau ibu.
karena mobilnya 3 baris tapi bentuknya kayak wagon. Pastinya masih cocok banget sama buat kalian, buat anak muda nih yang dengan budget di angka 150 jutaan, karena cashnya ini angkanya 155 juta dan masih bisa nego. Kalau misalnya kalian pengen kredit juga bisa banget, tenang aja, dengan DP di angka 20 jutaan aja dan cicilannya juga ringan di angka 3,8 di angsuran selama 5 tahun. Kalau misalnya kalian mau gedein DP boleh, mau kurangin DP juga boleh, tinggal hubungi nomor marketing nanti yang ada di bawah sini atau datang langsung aja ke Allison Automobil di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Dan tidak kalah menarik juga, mobil-mobil di Allison Automobil termasuk mobil ini tercover garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun dan juga bisa sampai 3 tahun bahkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apalagi semua garansinya ini tercover seluruh Indonesia, nggak cuma di Jabodetabek aja, dengan hotline selama 24 jam siap membantu kalian kalau misalnya ada apa-apa di jalan seperti mogok, bensinnya habis, bannya bocor, dan hal-hal lainnya yang semoga tidak terjadi ya guys. Kalian akan mendapatkan free towing sampai ke bengkel rekanan terdekat. Menarik banget kan pastinya, cuma di Allison Automobil. Oke guys, mungkin segitu dulu aja konten dari #Nimo. Nantikan konten-konten kami yang berikutnya yang lebih menarik pastinya cuma di Mobil Bagus Indonesia. Jangan lupa ya untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil murah meriah berkualitas, dan jangan lupa guys untuk di subscribe. Bye bye.